Oke, kita sering dengar soal kecerdasan buatan atau AI di medan perang. Kedengarannya emang kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ternyata dampaknya itu udah sangat nyata loh. Nah sekarang, kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi dan misahin mana yang cuma mitos, mana yang beneran realitas. Nah, ini kan gambaran yang sering banget muncul di berita-berita. Sekelompok robot pembunuh, sering disebut slaughterbots, yang bisa ngambil keputusan hidup mati seenaknya sendiri. Wah, ngeri banget ya bayanginnya, mesin tiba-tiba jadi hakim sekaligus algojo. Oke, pertanyaannya, emang beneran kayak gitu yang terjadi di lapangan sekarang? Karena, loh, bukti-bukti dari konflik yang baru-baru ini terjadi justru nunjukin cerita yang jauh beda. Dan jujur aja, mungkin malah lebih menarik dari yang kita bayangin. Ternyata, bisa jadi fokus kita yang berlebihan ke robot pembunuh ini sebenarnya cuma pengalihan isu dari dampak nyata AI di perang yang sebenarnya udah ada di depan mata kita sekarang. Nah, ini dia nih inti kesalahpahamannya. Mitosnya kan selalu soal robot yang bisa membunuh sendiri, tentara robot super canggih. Padahal kenyataannya, AI militer saat ini tuh lebih mirip kayak seorang analis super pintar. Tugas utamanya adalah menyaring data yang jumlahnya luar biasa besar buat bantu manusia mengambil keputusan yang lebih tepat. Bahkan, para petinggi militer sendiri udah bilang kalau obsesi soal senjata otonom ini sebenarnya kurang tepat. Revolusi AI yang sesungguhnya itu bukan soal menciptakan pasukan Terminator, tapi ada di bidang intelijen. Jadi, kalau AI ini bukan buat otomatisasi pertempuran, terus kerjaannya ngapain dong? Yuk kita lihat beberapa contoh nyatanya. Coba kita ambil contoh proyek Maven. Ini proyek militer AS yang cukup terkenal. AI di sini tuh nggak ngasih perintah tembak, sama sekali nggak. Kerjanya itu mengotomatisasi tugas yang super ngebosenin. Nontonin ribuan jam rekaman video dari drone, terus nandain kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Keputusan akhirnya tetap di tangan analis manusia. Contoh lain yang lebih gila lagi ada di Israel. Di sana ada sistem AI yang namanya The Gospel, dan ini benar-benar mengubah cara mereka menentukan target. Skalanya ini bener-bener wow. Coba dibayangin. Dulu, sebelum ada AI, para perwira itu mungkin cuma bisa menghasilkan sekitar 50 target dalam setahun. Setahun loh. Nah, dengan AI, The Gospel ini, angkanya melonjak jadi 100 target, bukan lagi setahun, tapi setiap hari. Gila kan perbedaannya? Dan fungsinya nggak cuma buat nentuin target aja, AI juga jadi alat bantu perencanaan yang dahsyat banget. Contohnya di Inggris, ada AI namanya Microworld yang bisa ngurusin perencanaan rute logistik. Dulu, pekerjaan ini bisa makan waktu berhari-hari, sekarang bisa dihemat sampai 11,5 jam dan hasilnya jauh lebih bagus. Tapi penting banget buat kita ingat, semua teknologi canggih ini nggak jalan sendiri. Di balik setiap algoritma yang keren itu, selalu ada tim manusianya. Dan ini menuntut cara kerja yang sama sekali baru. Nah, ini ada istilahnya sendiri namanya fetisisme AI. Intinya adalah kita sering banget ngelihat AI itu kayak sesuatu yang ajaib, yang punya kekuatan sendiri. Kita jadi lupa kalau di balik semua itu ada kerja keras manusia yang luar biasa banyak untuk membangun, melatih, dan ngerawat sistemnya. Konsep ini sebenarnya mirip banget sama teori fetisisme komoditas dari Karl Marx. Gampangnya gini, kalau kita lihat sebuah produk, misalnya smartphone, kita cuma lihat barang jadinya aja. Kita lupa kalau di baliknya ada ribuan orang yang kerja keras buat bikin itu. Nah, sama persis kayak AI. Nah, ini dia poin kuncinya. Di balik setiap sistem AI, ada tim ahli. Contoh paling pas itu Task Force Dragon. Di sini, teknisi-teknisi sipil dari perusahaan teknologi kayak Palantir kerja bareng, bahu-membahu sama perwira militer AS buat bikin AI-nya bisa berguna banget buat pasukan Ukraina. Jadi, ini kerja tim. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling nggak kita duga. Sebuah temuan yang benar-benar kebalikan dari bayangan kita soal perang berteknologi tinggi. Logikanya kan, kalau komputer makin cepat, data makin instan, perangnya juga harusnya makin cepat dan tuntas kan? Tapi, gimana kalau kenyataannya justru sebaliknya? Gini ceritanya. Pertama, gara-gara pengawasan dari drone dan satelit yang dibantu AI, medan perang itu sekarang jadi kayak tembus pandang. Hampir mustahil buat nyembunyiin pasukan atau peralatan dalam jumlah besar. Semua kelihatan. Nah, karena semua pergerakan jadi gampang banget kelihatan, setiap manuver besar-besaran jadi super berisiko, gampang banget jadi sasaran empuk. Hasilnya, seperti yang kita lihat di Ukraina, perangnya malah jadi mandek, lambat, dan berubah jadi perang atrisi yang sangat melelahkan. Jadi, alih-alih menciptakan perang robot yang super cepat,
AI justru mungkin mengunci kita dalam konflik yang lebih lambat, lebih alot, dan mungkin lebih merusak. Ini tentunya memaksa kita semua untuk mikir ulang, apa sih sebenarnya arti dari keunggulan militer di era digital ini?